Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu bersama saya Ceng Bahar, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Microsoft Excel bagi pemula ya. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel dari nol ya. Video tutorial ini sengaja saya buat sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi rekan-rekan yang sampai dengan saat ini baru pertama kali menggunakan Microsoft Excel. Baiklah rekan-rekan, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Dan sebelum saya memulai, saya ingatkan kepada rekan-rekan bahwasanya pembuatan video tutorial tentang Microsoft Excel bagi pemula ini insya Allah akan saya buat dalam beberapa bagian ya. Karena jikalau dibuat dalam satu bagian saja tentunya akan menghabiskan durasi yang cukup panjang ya. Jadi agar rekan-rekan semua tidak bosan, kita akan membatasi pembahasan sampai dengan materi-materi tertentu saja. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ketika rekan-rekan membuka jendela Excel ya, ketika klik mulai dari menu start kemudian menuliskan Excel misalnya kan, maka akan terbuka jendela baru ya, akan terbuka jendela baru. Nah, dalam hal ini tampilan awal dari Microsoft Excel adalah seperti ini. Di sini kita bisa mengenali beberapa fitur. Yang pertama ini adalah baris menu yang ada di dalam Microsoft Excel ya. Ada home. Kalau ini menu tambahan ya, Ceng Bahar, saya bikin sendiri. Karena pada tampilan standar itu tidak ada ya. Yang ada itu cuma file, home, insert, page layout, formula, data, review, view. Nah, menu developer pun ini kita nanti masukkan sendiri ya. Ini menu khusus untuk teman-teman yang sering kali menggunakan Microsoft Visual Basic for Application atau VBA ya. Kemudian untuk menu add-in juga, ini untuk add-in tertentu, dan juga Power Pivot juga untuk yang tertentu ya. Jadi pada dasarnya cuma ada beberapa menu saja. Mungkin nanti rekan-rekan bisa bandingkan ketika rekan-rekan baru membuka file Excel. Ini adalah baris menu. Kemudian di sini ada tombol-tombol pintas atau shortcut ya. Di sini untuk paste ya. Nah, dimana kalau kita klik bagian segitiga di bawah ini ada beberapa pilihan ya. Nanti ada paste spesial, dimana ketika kita klik paste spesial maka banyak pilihan di sini. Nah, kemudian ada juga tombol-tombol yang lain ya. Untuk icon cut atau memotong ya, juga atau copy. Nah, di sini tombihan copy bisa banyak pilihannya juga. Nah, nanti kita akan melakukan contoh-contoh untuk masing-masing tombol ini. Kemudian juga ada format painter. Untuk apa format painter ini? Nanti insya Allah sambil berjalan kita juga akan melakukan latihan-latihan. Kemudian pada bagian font di sini ada fitur-fitur ya. Yang pertama ini ada nama font atau jenis font, bukan nama font ya. Ini Calibri itu adalah jenis dari huruf-huruf. Nah, ketika kita klik segitiga hitam ini atau drop down list, maka akan muncul jenis-jenis huruf yang akan kita gunakan ya. Nanti kita juga akan sama-sama praktekkan ya. Untuk saat ini saya akan menjelaskan dulu dari masing-masing tombol-tombol yang ada di jendela utama Microsoft Excel. Kemudian pada sebelah kanan ini adalah untuk font size atau ukuran dari huruf. Nanti ketika kita memasukkan huruf di sel ini, nanti kita bisa mengukur untuk besar hurufnya itu seperti apa ya ukurannya. Terus di sebelah kanannya ini ada huruf A ya, dan dia lebih besar dari huruf A yang sebelahnya. Artinya kita di sini bisa menambahkan ukuran, bisa dengan mengklik beberapa kali. Nah, nanti si jumlah angka yang ada di kolom sebelahnya ini akan berubah ya. Ini untuk memperbesar huruf, ini untuk memperkecil huruf. Kemudian tombol yang di bawahnya, tombol yang tertulis huruf B, yaitu bold ya, untuk cetak tebal. Artinya ketika nanti kita ingin huruf ataupun angka yang kita masukkan di dalam sel ini berupa cetak tebal, maka kita klik bold ini. Kemudian sebelahnya ada juga yang tertulis huruf I atau italic ya.
Artinya tombol ini akan menjadikan huruf ataupun angka yang berada di dalam sel nanti berubah menjadi cetak miring. Kemudian tombol yang sebelahnya yang bertuliskan U ini untuk underline atau garis bawah ya. Nah, ini juga digunakan untuk menjadikan huruf atau teks ataupun angka yang kita masukkan di dalam sel berubah dengan ada garis bawahnya. Di sebelahnya ada pilihan untuk underline dengan satu garis dan juga dengan underline atau garis bawah dengan garisnya dua ya, double underline ya. Kemudian di tombol sebelahnya di sini ada tombol untuk pembuatan tabel ya, untuk bordernya ya. Jadi jikalau nanti rekan-rekan akan membuat tabel, di sini ada pilihan. Seperti halnya ini, bottom border artinya garis yang ada di bawahnya. Kemudian top border ini yang di bagian atas. Kemudian ini left border bagian kiri, right border bagian kanan. Nah, kalau ini no border artinya tidak diberi garis ya untuk sel-sel ataupun rank yang akan kita bikin tabel. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan sel, apa yang dimaksud dengan rank ya. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar. Kemudian untuk yang ini all border. All border artinya semua rank ataupun sel yang kita pilih memiliki baris, memiliki apa? Garis-garis ya. Nah, kalau untuk yang ini pilihan outside border ini hanya diberikan garis di bagian luarnya saja dengan garis yang tipis. Nah, kalau pilihan yang bawahnya tick box border ini adalah rank ataupun sel yang diberikan garis di bagian sisi-sisinya dengan menggunakan garis yang tebal. Kemudian untuk pilihan ini bottom double border ini adalah garis yang dibikin di bagian bawah tapi dia memiliki dua baris garisnya ya. Kemudian yang bagian ini tick bottom border yaitu bagian baris di bawah tapi dia barisnya itu dicetak dengan tebal ya. Jadi barisnya itu garisnya itu tebal. Kemudian top and bottom border ini garis yang berada di atas dan bagian bawah dan ini pun dalam garis yang cetak tebal ya. Kemudian yang ini top and thick bottom border, di bagian atasnya itu dia tipis tapi di bagian bawahnya dia garisnya tebal ya. Kalau yang ini top and double bottom border, garis di bagian atasnya tipis terus garis di bagian bawahnya juga tipis tapi yang bagian bawahnya itu ada garis dua. Kemudian untuk pilihan yang di bawahnya draw border, di sini ada draw border, kita bikin border secara manual. Ya, draw border grid, erase border ini juga sama ya. Untuk line color, line stylenya, nah nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, untuk pilihan more border ini ada kita menekan tombol format cell. Nanti kita juga insya Allah akan sama-sama belajar. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita untuk saat ini baru pengenalan tentang fitur ataupun jendela utama dari Microsoft Excel. Kemudian di bagian grup alignment di sini ada pilihan untuk top align, artinya si teks ataupun tulisan yang kita bikin di sel dia akan dijadikan alignmentnya atau perataannya itu rata atas ya, rata atas di bagian kiri. Kalau ini rata tengah ya, middle align, rata tengah. Kemudian yang ini bottom line itu bagian bawahnya. Jadi dia tuh nanti di barisnya dia berada di bagian bawah. Nah, nanti rekan-rekan baru akan paham setelah kita melakukan latihan. Nah, ini untuk bagian ini line left itu adalah rata kiri. Ya. Rata kiri, apa perbedaan antara yang atas dengan yang bawah? Nanti kita akan kelihatan. Di sini dilihat secara horizontal, kalau di sini dilihat secara vertikal. Ya. Nanti akan ketahuannya setelah kita melakukan latihan. Kemudian yang ini untuk center. Kalau ini tadi dibilang middle line artinya rata tengah, kalau ini dibilang center artinya tengah gitu kan. Nah, ini untuk rata kanan atau line right. Nah, terus bagian tombol yang di sini ini adalah untuk orientation atau arah dari huruf. Akan dibikin mana? Dibikin miring, diagonal ataupun bikin lurus. Nah, ini ada pilihannya. Ada yang ke bawah ya. Ada juga yang dari bawah ke atas, ada juga yang dari atas ke bawah. Nah, terus banyak ini pilihannya. Nanti kita akan sama-sama kerjakan, ya. Terus ini untuk decrease indent, artinya untuk mengurangi spasi, ya, atau tab ya. Nah, sementara ini adalah untuk increase indent atau menambahkan tab atau spasi. Oke. Kemudian untuk tombol selanjutnya ada wrap text.
praktek ini dia digunakan untuk menjadikan baris-baris atau huruf-huruf yang ada di dalam sel itu dia menjadi tergabung ke bawah. Misalnya ini dicontoh di sini kan Microsoft Excel dia itu panjang. Nah, ketika di wraptek dia akan menjadi Microsoft Excel, artinya dia tergabung masih dalam satu kolom, satu row atau satu sel ya, tapi dia ukurannya menjadi lebih besar karena dia menggabungkan dua huruf Microsoft Excel ini, akan tetapi dia arahnya langsung ke bawah ya. Artinya di wraptek supaya dia di compact, jadi dibikin lebih sempit biar kolomnya tidak terlalu besar. Sementara kalau tidak di wraptek dia kolomnya nanti akan semakin panjang gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan sama-sama lakukan juga dalam latihan. Terus di sini ada tombol merge and center. Artinya kita menggabungkan di antara sel untuk digabungkan dan dibikin center. Caranya misalnya ada dua sel nih ya, lalu kita di merge center, nanti dia akan menjadi satu sel ya. Baiklah, sementara kita lanjutkan dulu untuk pengenalan tombol-tombolnya. Kemudian di tombol number ya, di bagian number di sini ada tombol drop down list. Di sini sementara ini tertulis general. Ketika kita klik bagian kanannya, nah di sini muncul nih, ini general, dia berupa keterangan baik itu angka ataupun huruf ya. Jadi di sini tertulis no specific format, artinya formatnya tidak dibikin spesifik atau khusus. Nah, terus pilihan yang kedua ada number, artinya kita akan menjadikan dari isian yang kita buat di dalam sebuah sel, dia itu berupa number ya, artinya dia akan dikenali sebagai number. Nah, kemudian untuk currency ini adalah mata uang ya, baik itu nanti rupiah ataupun dolar ataupun euro ataupun mata uang yang lainnya. Nah, ini kemudian ada pilihan untuk accounting, ini untuk perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan akuntansi atau accounting. Nah, kemudian juga untuk short date, ini adalah tanggal yang pendek ya, artinya penulisannya itu dibikin sesimpel mungkin. Adapun untuk pilihan long date itu adalah untuk menampilkan tanggal dengan format yang panjang. Nanti kita sama-sama saksikan juga ya untuk prakteknya. Kemudian ini untuk waktu ya, ini percentage, bikin 0, ataupun persen ya. Nah, ini untuk fraction, dan juga scientific ini adalah untuk perhitungan matematik ya. Begitu juga ini yang untuk pilihannya untuk teks. Nah, di sini kita juga bisa klik more format number. Nah, ini kembali lagi ke format cell. Nah, ini sebelum kita melanjutkan ke tahap yang lebih jauh, saya ingatkan satu kunci, bahwasanya ketika kita bermain di Excel ataupun kita melaksanakan tugas di Excel, kita tidak akan pernah jauh dari yang namanya format cell. Karena di sini banyak sekali fungsi-fungsi yang sering kita gunakan nantinya. Seperti ini, general, number, currency, accounting, date, time, percentage, fraction, scientific. Nah, ini semua tadi ada di pilihan ini, dan dia ada di tab number di jendela format cell. Selain number ada juga alignment. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sudah mengenal tentang wraptek ya tadi ya, yang ini. Nah, dia ada di sini. Terus shrink to fit, merge cell. Nah, merge cell ada di sini. Nah, terus untuk take direction, nah arahnya. Nah, itu kita belajar juga dari sini. Makanya jendela-jendela yang ada di tampilan utama Microsoft Excel tidak akan jauh dari menu format cell ya. Kemudian untuk horizontal, vertikal, bottom, untuk text orientation. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar insya Allah. Nah, kemudian ada juga tab font. Nah, di sini kita bisa mengubah jenis huruf yang sudah kita buat ya. Jenis hurufnya kita bisa ganti di sini. Terus untuk stylenya kita bisa ganti juga di sini. Ada regular itu biasa, ada italic, cetak miring, ada bold, cetak tebal, ada juga cetak tebal dan miring. Nah, ini kan bold tadi kita belajar di sini. Di sini pun ada bold. Italic ada juga, ini italic. Underline, nah di sini juga ada underline nanti ya. Bisa dibikin underline. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada untuk size atau ukuran ya. Nah, di sini kita bisa mengganti ukuran dari huruf ataupun angka yang kita buat di dalam sel. Ini ada juga di bagian sini. Nah, terus untuk underline-nya, nah ini yang tadi saya bilang underline ada yang single, double accounting, double accounting. Nah, itu ada pilihannya. Nah, terus untuk color ini adalah untuk font itu huruf. Nah, ini warnanya mau diubah jadi warna apa, ada pilihannya di sini. Atau juga kita bisa klik di bagian sini nih untuk mengubah
warna dari hurufnya. Tadi belum saya sebutin ya, ini ya. Ini untuk mengubah warna huruf ya. Nah, kalau ini untuk mengubah warna background dari sel ya. Oke. Nah, ini ada strike through ya. Ini kita nanti ada huruf yang di nah, seperti ini contohnya, di strike through, dicoret tengahnya gitu kan. Ada juga yang superscript. Nah, dia ada di bagian atas. Ada juga yang subscript. Nah, dia di bagian bawah, seperti misalnya H2O. Nah, angka 2-nya di bagian bawah. Nah, ini pakai subscript ya. Caranya bagaimana nanti insya Allah kita juga akan sama-sama belajar. Oke. Kemudian ada juga tab selanjutnya, tab border ya. Nah, ini adalah untuk pembuatan garis di dalam rank ataupun sel untuk pembuatan tabel. Nah, dimana kalau di toolbox atau ikonnya, nah ini ya. Nah, kita juga sama bisa melakukan di sini ataupun di tab border yang ada di jendela format sel. Ya, untuk pilihannya jenis-jenis garisnya, ada yang putus-putus, ada juga yang garis lurus, yang double line ya, yang ada cetak tebal, sedang ataupun garis putus-putus. Nah, untuk warnanya kita bisa pilih di sini gitu kan ya. Nah, terus ini untuk outline. Nah, sama juga yang tadi kita pernah jelasin sebelumnya ya, untuk yang inside. Nah, kemudian tab selanjutnya adalah tab fill. Nah, di sini kita bisa memasukkan untuk backgroundnya nih, background color. Nah, ini artinya background warna yang digunakan sebagai warna latar dari sel ataupun rank yang kita miliki. Nah, pilihan ini ada juga bisa kita klik di sini ya. Kemudian pattern colornya, nah kita bisa milih di sini, atau pattern stylenya. Terus ada fill effect ya. Nah, kita bisa bikin warna-warna gradasi ya, ada yang pilihannya tuh banyak di sini nanti. Nah, kemudian untuk more color kita bisa pilih warna lain jikalau seandainya warna-warna yang di sini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rekan-rekan atau diinginkan rekan-rekan. Nah, ini ada patternnya, kita bisa pilih juga. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada tab protection. Di sini hanya tersedia antara lock dan hidden. Apa fungsi dari tab protection ini? Yang pertama, untuk lock artinya semua sel yang ada di dalam Microsoft Excel ini dia itu terkunci. Nah, fungsinya adalah nanti ketika kita protect sheet ya, untuk melindungi worksheet ini, nah itu dia akan memasukkan password untuk membukanya atau unlock ya. Nah, fungsi hidden ini adalah untuk menyembunyikan rumus ataupun formula yang kita masukkan di dalam sel tertentu. Nah, fungsi hidden ini akan aktif ketika kita memprotek worksheet. Nah, jikalau worksheetnya tidak diprotek, maka fungsi hidden ini tidak akan berfungsi. Ini kita bisa baca keterangannya. Locking cell or hidden formula has no effect until you protect the worksheet, review tab, change group, protect sheet button. Artinya penguncian sel dan ataupun penyembunyian formula tidak akan memiliki efek sampai Anda memprotek worksheet ya, baik itu review tab, mengubah grup ataupun proteksi terhadap tombol worksheet ya. Nah, ini ada di tab di sini ya, yang tadi rekan-rekan ya. Ini di more number tab. Nah, kemudian di sini ada juga nih tentang currency. Ini kita bisa milih langsung untuk rupiah, Rusian, dolar ya, terus euro ataupun pound sterling. Nah, ini Chinese yen ada nih, ada juga pilihannya yang lain. Nah, ini di format cell juga seperti yang tadi, cuma di sini tampilannya dia hanya menampilkan untuk number saja dan langsung dipilihkan accounting. Oke, kita lanjut lagi. Untuk tombol yang sebelahnya ada tombol persen. Nanti kita akan mengubah angka dari sel yang kita isi dengan persentase. Terus ini ada koma ya, koma stylenya. Terus di sini ada increase desimal, kita akan menambahkan beberapa angka di belakang koma. Nah, kalau ini decrease desimal itu untuk mengurangi angka-angka yang di belakang koma. Ini ada di bagian number, grup number ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke grup sebelahnya, yaitu di grup style. Di sini ada fungsi conditional formatting, format as table, ada juga cell style. Nah, di sini banyak pilihan kalau kita klik segitiga kecilnya. Nah, ada highlight cell rule, greater than, less than, between, equal to, text, date contain, date occurring, duplicate value. Nah, nanti kita akan jelasin satu persatu insyaallah. Terus untuk top or button rule. Nah, di sini top 10 ya, top 10%, bottom 10 item. Nah, ini juga sama untuk perhitungan-perhitungan nanti kita biar bisa menandai mana yang 10 terbesar gitu kan, atau 10% terbesar. Nah, ada juga pilihan untuk data bar. Nah, ini digunakan untuk identifikasi dari angka-angka yang
manifestasikan atau ditampilkan dalam bentuk bar-bar. Itu bar-bar itu berupa kotak-kotak ya, kotak-kotak berwarna ya. Nah, terus juga ada yang color scale juga sama di sini ya. Nanti mungkin sebagian dari antara pilihan di conditional formatting ini nanti akan kita sama-sama gunakan juga ya. Terus untuk icon set di sini ada directional, untuk tanda panah ada yang naik, ada yang ke kanan dan juga yang turun. Nah, ini banyak pilihannya. Terus ada juga yang shape ya, bentuk lingkaran, segitiga, nah bentuk ketupat, dan juga ada bentuk-bentuk yang lainnya kayak lampu di lampu merah ya, lampu di jalan raya. Nah, begitu juga ada checklist, tanda tanya itu untuk indikator, ada juga bendera, dan juga ada tanda-tanda yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada new rule. New rule itu nanti untuk membuat aturan baru ketika kita melakukan conditional formatting. Jikalau kita klik di sini banyak pilihannya ya. Ada format cell based on their value ya, ada juga pilihan-pilihan yang lainnya. Nanti insya Allah kita akan belajar juga. Nah, untuk pertemuan perdana ini saya baru akan menjelaskan fitur-fitur dari jendela utama Microsoft Excel. Kemudian ada juga fungsi format as table. Di sini ada format-format. Kalau kita memiliki rank kemudian diubah menjadi table, kita bisa memilih salah satu format table yang ada disediakan di Microsoft Excel, ataupun kita bisa nanti membuat format sendiri ya. Nah, kemudian selanjutnya cell style. Nah, ini cell stylenya kita mau pakai yang mana? Misalnya kan kita bisa banyak pilihan di sini. Nah, ataupun kita bisa bikin style sendiri, misalnya kan. Nah, di sini ya. Nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian kita berpindah kepada menu group cell. Nah, di sini ada fungsi insert atau tombol pilihan insert, kemudian delete, dan kemudian format ya. Kita klik segitiga kecilnya ini dalam insert. Di sini ada insert cell, artinya kita akan memasukkan cell. Lalu apa yang dimasuk dengan cell? Nah, cell itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Nah, ya. Nanti kita ulas lebih jauh ya. Kemudian selanjutnya insert sheet row. Nah, ini untuk menambahkan baris di menambahkan baris di worksheet ya. Terus insert sheet column atau untuk menambahkan kolom di dalam worksheet. Kemudian juga insert sheet atau untuk menambahkan worksheet. Nah, baik, untuk yang kedua di tombol delete. Di sini ada pilihan delete cell, artinya kita akan menghapus cell. Cell itu tadi pertemuan antara baris dengan kolom. Kemudian delete sheet row, dia hanya akan menghapus baris saja. Kemudian delete sheet column, dia akan menghapus kolom. Kemudian delete sheet, dia akan menghapus seluruh worksheet ya. Baik. Untuk menu selanjutnya atau tombol selanjutnya itu tombol format. Di sini kita disediakan untuk cell size-nya, ukuran selnya itu ya. Kita bisa menambahkan row height atau ketinggian baris. Terus auto fit row height, artinya kita bikin supaya tinggi barisnya itu disesuaikan dengan teks yang ada di dalam sel tersebut. Kemudian lebar kolomnya juga kita bisa atur ataupun disesuaikan dengan apa yang ada dalam teks ya. Kemudian atau kita pilih default width, artinya ukuran yang ditetapkan oleh Microsoft Excel. Terus untuk visibility kita bisa hide atau unhide, artinya hide itu menyembunyikan, unhide itu atau menampilkan ya. Ada bisa hide row, artinya kita menyembunyikan baris, hide column menyembunyikan kolom, hide sheet menyembunyikan worksheet, unhide row menampilkan lagi kembali baris, unhide column atau menampilkan kembali kolom. Terus di bagian pilihan organize sheet kita bisa mengubah nama worksheet, rename sheet ya. Kemudian juga bisa move or copy sheet, memindahkan ataupun mengcopy sheet. Nah, kemudian bisa bikin juga tab color. Tab color itu untuk menjadikan worksheet di sini dia memiliki warna ya. Nah, terus untuk protection. Nah, protection di sini kita bisa protect sheet, artinya worksheet yang kita miliki itu diproteksi dengan password ya. Atau juga kita bisa melakukan lock cell, artinya kita hanya melock bagian-bagian sel yang kita inginkan saja. Nah, terus pada bagian format cell itu seperti yang tadi kita pernah pelajari. Di sini ada number, alignment, font, border, fill, protection ya. Nah, itu adanya di format di sini nih. Nah, oke, kita lanjut lagi ke grup menu editing. Nah, di sini ada pilihan auto sum atau penjumlahan secara otomatis. Nah, di sini ada contohnya
36555 di dalam satu kolom, dia ketika diklik auto sum dia akan langsung menjumlahkan ya. Nah, ini saya escape, sorry. Nah, di sini ada pilihannya, dia akan, nah di sini sum menjumlahkan, average untuk melihat nilai rata-rata ya, atau angka rata-rata. Kemudian count number, dia untuk menjumlahkan nomor. Maksimum untuk melihat angka maksimum dari angka yang ada di dalam sebuah kolom ataupun sel ataupun baris ya. Minimum untuk melihat angka paling minim di antara rank ataupun sel ataupun baris. Nah, di sini ada pilihan more function. Nah, di sini kita bisa melakukan fungsi-fungsi yang lain ya, seperti come, if, pmt ya. Terus ada count, ada hyperlink, ada max. Di sini ada juga pilihan-pilihan sum, if, pmt. Nah, ini ada keterangannya di bawah pmt itu untuk, nah ini rumusnya read and per pp. Nah, ini insya Allah nanti tahapannya udah agak jauh ya kalau udah lari ke sini. Oke, kita cancel dulu. Nah, kemudian ada tombol fill ya. Di sini itu untuk menambahkan ataupun membuat, bisa jadi angka secara otomatis ataupun data secara otomatis. Nah, di sini ada pilihan down ke bawah, right ke kanan, up ke atas, left ke kiri. Nah, bisa juga across worksheet, artinya melewati worksheet ya. Series, justify atau flash fill. Nah, kemudian di sini ada pilihan clear. Nah, di sini ada bisa clear all, clear format, clear content, clear comment, clear hyperlink. Clear all itu artinya bersihkan semua. Clear format, bersihkan formatnya saja. Clear content, bersihkan isi dari sel ataupun rank tertentu. Clear comment, nah bersihkan komen jika ada dalam sebuah sel itu ada komen. Clear hyperlink, untuk membersihkan hyperlink jika dalam sebuah sel kita membuat hyperlink ya. Oke. Kemudian di sini ada sort and filter. Nah, kita bisa membuat sort itu pengurutan ya, sorting atau pengurutan, baik itu alfabetik ya, dari A to Z ya. Sort ascending artinya dari huruf A sampai Z, ada juga sort descending itu dari Z ke A. Nah, atau juga kita bikin custom sort. Nah, di sini karena kita belum datang dipilih, dia tuh nolak ya si sistemnya. Kemudian di sini juga ada pilihan filter, itu untuk menjaring data-data ataupun angka-angka yang kita inginkan ataupun tanggal, banyak nanti pilihannya ya. Kemudian ada clear filter dan juga reapply filter. Nah, terus selanjutnya ada find and select. Di sini ada tombol untuk, misalnya ketika kita klik find itu untuk menemukan sesuatu. Misalnya kita find apa yang mau dicari, teks apa, tinggal tulis di sini. Jika di dalam worksheet kita ada tulisan teks yang kita cari, dia akan langsung mengarahkan sel kepada teks ataupun angka yang dicari. Nah, di sini ada optionnya, di sini tuh ada sheet, within sheet, artinya dalam satu sheet ini. Ada juga di dalam workbook, artinya seluruh workbook. Jika sheetnya banyak, nah nanti dia akan mencari itu. Kemudian searchnya by row ataupun by column, artinya dia akan berdasarkan row, baris ataupun kolom ya. Kemudian login for formula atau value ataupun comment. Nah, ini banyak pilihannya di option. Ada match case, artinya dia itu sama ya. Case-nya itu ya tulisan itu mesti sama. Kalau huruf kecil kecil semua, kalau huruf kapital kapital semua. Nah, kalau ini kita checklist, artinya pencariannya itu benar-benar detail. Jika kalau tidak sama maka tidak akan ditemukan. Nah, terus yang kedua match entire cell content. Nah, ini cari yang di dalam seluruh konten ya. Nah, sel yang memiliki teks yang kita cari. Nah, di sini untuk formatnya nanti kita akan bikin setting, misalnya kalau ketemu filenya ataupun tulisannya kita format gitu. Di sini ada pilihannya ya, seperti nah ini bisa bilang tadi number, alignment, font. Nah, itu di Excel itu akan bermain ini, nggak akan jauh dari ini ya. Nah, ini di sini ada tab find dan juga ada tab replace. Nah, replace juga sama ya, untuk menutup kembali ini optionnya kita kembalikan. Nah, replace dia dimaksudkan untuk mencari sesuatu, misalnya kota Jakarta misalnya kan. Nah, jika dalam worksheet ini ada Jakarta, dia akan mencarikannya kemudian diganti dengan Jayakarta misalnya. Nah, setiap teks yang bertulisan Jakarta akan di replace ataupun ditindih dengan tulisan Jayakarta gitu. Di sini ada replace all, artinya ganti semua ya, ditimpa semua. Replace hanya timpa saja. Find all, temukan semua. Find next, kamu temukan selanjutnya. Untuk sementara kita close aja dulu ya. Baiklah rekan-rekan, itu adalah tombol-tombol yang ada di menu home ya, menu home. Kemudian kita berlanjut kepada
menu insert, karena menu Ceng Bahar ini adalah menu yang saya bikin khusus ya. Nah, sekarang kita beralih ke menu insert. Di sini ada pilihan pivot table. Pivot table itu untuk membuat sebuah tabel itu dia supaya mudah dijadikan report ataupun bentuk-bentuk lain yang memudahkan dalam proses pekerjaan ya. Dia itu akan mempermudah kita untuk arrange ataupun summary dari data yang kompleks. Nah, dari ini awalnya untuk pembuatan pivot table itu nanti awalnya berangkatnya dari tabel ya. Terus ini pilihan recommended pivot table, ini adalah rekomendasi pivot table setelah kita membuat tabel. Misalnya kan nanti kita bikin tabel, kemudian kita mau bikin pivot table. Pivot table itu untuk memudahkan dari tabel-tabel tadi. Misalnya tabelnya banyak nih kolomnya. Nah, pivot table ini dia hanya bisa mengambil sebagian aja untuk men-summary ataupun melihat data yang lebih simple dan praktis. Nah, ini si Excel akan merekomendasikan mana pivot table yang cocok. Nah, terus kita berpindah kepada menu group illustration. Nah, di sini ada picture. Di sini menu insert artinya kita akan memasukkan gambar. Nah, online picture kita akan memasukkan gambar secara online, artinya kita mengambil gambarnya dari online, dari internet ya. Kemudian di sebelah ada shape. Ini shape atau bentuk-bentuk ya. Di sini banyak pilihan nih. Ada yang kotak, bundar, elips ya, ataupun bulat, tanda panah segala macam, untuk garis juga ya. Nah, untuk kotak-kotak ini untuk basic shape ini ada icon-icon tertentu, untuk tanda panah, equation, flow chart. Nah, ini kita bisa masukkan juga yang banner-banner ataupun call out ya. Nah, nanti kita bisa masukkan untuk menandai sesuatu misalnya kan. Nah, ini di save. Kemudian selanjutnya ada juga ini smart art grafik. Nah, ini nanti grafik-grafik yang dibikin secara visual itu dia akan memudahkan untuk berkomunikasi ya. Nah, dia untuk membuat sebuah diagram ataupun grafik-grafik yang kompleks. Nah, terus di sini ada juga take a screenshot, artinya kita bisa bikin kamera nih. Kalau misalnya kita punya data di screenshot, nah kita nanti bisa pindahkan ataupun bisa juga klik yang, kalau ini saya jendela gambar kamera ini saya sudah bikinkan sendiri. Nah, ini juga bisa take screenshot di sini ya. Take a screenshot. Nah, oke, kita lanjut dulu rekan-rekan. Nah, di sini ada group application. Di sini ada Microsoft Store, kemudian My Application, dan juga transform untuk Future dan juga Bing ya. Kalau ini jarang saya gunakan ya. Nah, baik, untuk selanjutnya untuk grup menu chart. Nah, di sini ada recommended chart, artinya ketika kita membuat tabel kemudian kita mau bikin grafiknya. Nah, kalau kita pilih yang klik ini recommended chart, maka Excel akan merekomendasikan grafik mana yang cocok dengan data yang kita buat. Nah, ataupun kita bisa melakukan pilihan sendiri, misalnya ini untuk grafik kolom chart ya, atau grafik batang ya. Di sini tuh ada pilihannya 2D ya, 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, ini ada pilihannya. Kemudian untuk grafik yang berupa baris atau line, nah ini sini juga ada pilihannya ya. Tapi tentunya ini baru bisa kita eksekusi setelah kita memiliki data ya, ataupun tabel. Nah, ini juga ada grafik yang berbentuk pie ya. Nah, ini ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, ada juga yang bikin donut. Nah, kemudian di sini ada grafik-grafik pilihan yang lainnya. Nah, ini untuk pivot chart. Nah, pivot chart ini dia berhubungan dengan pivot table ini ya. Pivot table itu dari tabel ya. Mungkin untuk saat ini rekan-rekan akan kebingungan ya, tapi nggak apa-apa. Saya perkenalkan bahwasanya untuk membuat pivot table itu berangkatnya dari tabel. Nah, tabel datanya banyak, kolomnya, informasinya banyak. Kemudian disummarize ya, dibikin ringkasannya di dalam pivot table. Nah, pivot table ini mau dibikin grafik. Nah, untuk grafiknya menggunakan pivot chart, bukan chart yang standar ini, tapi menggunakan pivot chart. Nah, kemudian Power View di sini ini untuk menampilkan report-report ya. Di sini kita belum menampilkan ini ya. Nah, saya tampilkan add-in untuk Power View. Mungkin suatu saat ini akan kita gunakan. Nah, di sini untuk Spark Line. Nah, di sini ada line, kolom, win, loss. Ini saya belum pernah pakai juga ya. Nah, tapi nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, terus kemudian untuk group filter. Nah, ini filter untuk pivot table. Ada slicer. Slicer itu kita bikin tombol nanti untuk memilih pilihan-pilihan tertentu, dan ini sangat memudahkan ya dalam pembuatan pivot table. Terus untuk timeline juga ini sangat memudahkan memberikan informasi yang akurat ya. Misalnya nanti akan ada bulan Januari, Februari, Maret.
ketika kita klik bulan Februari aja, dia akan menampilkan data yang berhubungan dengan bulan Februari. Nah, oke. Kemudian untuk selanjutnya, ya ini sebentar. Oke, sementara ini saya akan lewat dulu ya. Nah, kita masih kembali lagi ke sini. Ini saya close aja dulu ya, rekan-rekan. Nah, kita tentang di menu insert ya. Oh, kita ada di sini di menu insert ya. Oke. Untuk grup selanjutnya yaitu grup teks, itu di sini ada text box. Kita akan mengisikan text box nanti ya, gunanya banyak sekali untuk menandai sesuatu ataupun bikin link misalnya kan. Nah, tapi kita belum bikin dulu itu ya, untuk sekarang baru perkenalan aja dulu tombol-tombol ini. Nanti insya Allah kita sama-sama ikuti juga. Nah, terus untuk bikin header and footer, misalnya kan di dalam sebuah data ketika di print kita ingin tahu koknya atau kepala suratnya ya, ataupun bagian footer, bagian kakinya, catatan kaki. Nah, ini ada di header and footer. Kemudian di sini ada pilihan untuk word art. Nah, kita bisa memasukkan pilihan-pilihan jenis-jenis word art untuk menambah atau untuk mempercantik tulisan yang kita miliki ya. Nah, ini ada word art. Kemudian juga di sini ada pilihan untuk add signature line. Nah, sini kita menambahkan tanda tangan ya, tanda tangan. Ini bisa tulisin nama siapa, nanti kita bikin secara manual kan, ataupun tanda tangan dari dengan email ataupun tulisan posisi ya. Intinya kita ketika menandai data itu ada tanda tangannya di sini. Nah, ini untuk setupnya. Ini saya jarang menggunakan ini. Kemudian selanjutnya untuk objek ya, di sini kita bisa memasukkan objek. Nah, misalnya di sini ada pilihan nih, kita mau masukin Adobe Acrobat ataupun Microsoft Word, bisa di sini. Artinya ketika kita memasukkan objek, kita bisa membuka Microsoft Word di dalam Microsoft Excel ya. Oke, kita lewat aja dulu. Kemudian bagian grup selanjutnya adalah grup simbol. Nah, di sini ada equation, misalnya kita mau bikin rumus-rumus matematika. Nah, di sini ada pilihan ya rekan-rekan, ada pilihan-pilihan di sini. Nanti rekan-rekan bisa milih sendiri ya untuk equationnya ya. Nah, untuk equation, nah di sini kita ada pilihannya nih, equation. Terus untuk profesional linear, ini banyak tanda-tanda yang saya juga tidak tahu ya. Mungkin orang-orang yang ahli matematika atau kimia, beliau-beliau nanti bisa akan menggunakan tanda-tanda ini gitu. Oke, kita kembali dulu ke yang saat tadi ya. Ini untuk equationnya, di sini ada objeknya. Nah, kita ke menu insert. Nah, ini adalah tombol-tombol yang ada di menu insert ya. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan ke menu selanjutnya yaitu menu page layout. Nah, di sini ada tombol themes. Nah, ini adalah untuk tema yang mau kita bikin. Misalnya ini mau bikin presentasi ataupun report ataupun jendela awal ataupun dashboard ya. Ini bisa juga pakai ini gitu kan. Nah, terus kemudian untuk colornya di sini warnanya apa aja yang mau kita gunakan untuk tema yang tadi ya. Kemudian jenis hurufnya ya, banyak juga nih pilihannya nih. Nah, tema dari window yang kita miliki nih. Jadi tema ini adalah tampilan di window yang kita miliki. Misalnya anak-anak muda pingin temanya itu seperti ini, misalnya begini nih. Nah, ini kan jenis hurufnya beda, coba perhatikan ya. Temanya ini saya gunakan yang ini, yang standar, terus kita ganti dengan yang ini. Nah, atau yang ini, kan lihat hurufnya tuh beda tuh, berubah tuh. Nah, gitu. Terus colornya misalnya nih, saya mau ganti pakai yang ini. Nah, dia akan berubah juga sama nantinya ya. Oke, kita lewat dulu ya. Kemudian kita lanjut ke grup menu page setup. Di sini ada margin. Ini untuk menentukan batas margin ataupun batas rata kiri, rata kanan, atas sama bawah ya. Mungkin dalam Microsoft Excel, Microsoft Word rekan-rekan tentu lebih sering menggunakan untuk penentuan batas margin. Kemudian orientation, ini adalah jenis tata letak kertasnya. Dia bisa jadi berupa portrait ataupun landscape ya. Kalau ini vertikal, kalau ini horizontal. Kemudian untuk size, nah di sini kita menentukan jenis ukuran kertasnya. Di sini banyak pilihan ya, ada letter, tabloid, legal. Nah, sering digunakan itu adalah di A4. Ini merupakan kertas standar yang sering digunakan di kantor-kantor ya. Kemudian print area itu digunakan untuk
menentukan area mana yang akan di print. Misalnya kita punya, nah ini akan muncul garis nih print untuk print area. Jikalau keluar garis nanti tentunya dia akan ke print di halaman selanjutnya ya. Di sini kita bisa set print area ataupun clear print area. Untuk saat ini kita lewat dulu. Kemudian break. Nah, ini page break ini adalah untuk menentukan batas di antara halaman satu dengan halaman yang selanjutnya. Di sini kita bisa memasukkan page break, artinya batas halaman masing-masing pertama sama yang terakhir. Kita juga bisa membuang page breaknya biar tidak dibatasi ya, artinya dia secara otomatis aja, kalaupun nggak kelihatan dia tetap nanti ketika di print dalam kertas-kertas tertentu. Kemudian reset all page break. Terus untuk background kita bisa memberikan background untuk di worksheet yang kita miliki, misalnya kan mau dikasih background apa gitu di page setup di kertas nantinya. Nah, ini kita bisa cari by email ataupun dari file-file. Untuk sementara kita lewat dulu ya. Nah, terus di sini di jendela group scale to fit. Nah, di sini untuk menentukan lebar, ini untuk menentukan tinggi dan juga untuk skala ya, skala ketinggian. Nah, di sini kita bisa bikin otomatis atau satu halaman, 3 halaman, di sini ada pilihannya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini untuk grid line ya. Di sini ada view, artinya nih grid line itu adalah garis-garis ini nih, pertemuan antara kolom sama baris, ini ada garis-garis. Nah, kalau kita hilangkan headingnya, nah itu yang ABC hilang ya, headingnya. Nah, yang ABC hilang. Kalau grid line, nah garis-garis ini kita hilangkan, nah dia jadi bersih ya. Nah, gitu. Nanti kita sama-sama kerjakan setelah memulai latihan ya. Oke, kita lanjut ke grup arrange ya. Di sini ada bring forward. Nah, artinya dia ditampilkan di depan di sini nih, bring forward. Nah, juga send backward, dia ditampilkan di belakang. Misalnya kalau kita tadi insert shape kemudian pengen ditampilkan di belakang ataupun di depan, di sini pilihannya ada di page layout ya. Kemudian untuk selection pen, nah di sini nanti kita kalau memasukkan shape ataupun picture, nah nanti akan ketahuan di sini ya. Misalnya oke lah, ini saya ambil contoh salah satu, misalnya saya memasukkan shape ini nih. Nah, dia ada di sini nih. Ini namanya round rectangle. Jadi kalau kita lihat di page layout di selection pen ini muncul di sini. Untuk menonakkan kita kembalikan. Nah, ini selection pen ya. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk align. Nah, untuk align itu adalah untuk perataan. Di sini bisa align left, rata kiri, align center, rata tengah, tapi ini secara vertikal ya. Iya, vertikal. Kemudian align right, dia rata kanan. Line top rata atas, line middle rata tengah tapi secara horizontal, line button rata bawah. Nah, distribute horizontally dia tuh untuk menjadikan shape-shape ini supaya teratur, lebih teratur untuk jaraknya biar sama ya. Kemudian ada juga distribute vertically, dia secara vertikal sama jaraknya. Snap to grid, nah ini saya belum tahu nih untuk apa, nanti kita sama-sama kerjakan. Snap to shape dan juga view grid line. Oke. Di sini ada menu yang lainnya yaitu grouping. Nah, grouping itu untuk membuat grup. Misalnya ini saya perbanyak dulu deh ya, 2 ya. Nah, saya mau jadikan ini, kalau ini kan masih terpisah nih. Nah, saya jadikan grup, tinggal klik, tekan kontrol ya, kita bikin grup. Nah, ini menjadi satu grup. Jadi dua-duanya bisa dipisah. Kemudian ini untuk rotate untuk memutar-mutar nih grup ini. Bisa 90 derajat. Nah, bisa rotate left 90 derajat, nah vertikal juga flip horizontally, dan banyak pilihan-pilihannya nih. Dari sini ada format shape. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang kita berlanjutkan ke menu formula. Nah, pada menu formula di sini ada insert function. Di sini banyak fungsi-fungsi ya. Nah, di sini tuh kita tampilkan ini tampilan yang tadi ya, insert function. Nah, ataupun kita bisa mencari di sini nih untuk all atau finansial, matematika, and trigonometri ataupun yang lainnya ya, database. Nah, ini ada pilihan di sini nih functionnya. Ya, sementara ini kita lewat dulu. Nah, auto sum juga sama seperti tadi ya, ketika di jendela home ini ada auto sum ya. Kemudian untuk recently used ini yang sering kita gunakan ya. Nah, ini untuk komen-komennya. Terus untuk fungsi-fungsi finansial ada pilihannya di sini banyak ya, untuk DDB, dolar, ini RVR ya, sama yang lain-lainnya nih. Cup number ini juga ada. Nah, terus untuk fungsi logika di sini ada and, false, if, error, semuanya ada di sini. Kemudian untuk fungsi teks, nah ini ada find,
exact, lower, length itu bukan panjang, left juga untuk kiri. Nah, nanti kita sama akan pelajari insya Allah. Nah, untuk date and time di sini ada date value ya, man, end of man di sini nih tuh. Untuk minute, month, networking, second, time value, today, weekday. Nanti kita sama-sama belajar insya Allah. Untuk lookup juga ada nih, lookup, hyperlink, indirect, match, offset. Nah, ada pilihan. Nah, ini untuk matematika nih tombolnya ada tangen, ada trigonometri, ada sinus, ada cosinus. Nah, terus untuk fungsi-fungsi yang lainnya kita bisa lihat di sini ada untuk statistikal ya. Nah, beta di sini untuk engineering di sini juga muncul nih ya. Untuk convert segala macam kompleks. Nah, untuk cube, nah sini juga banyak. Tapi saya belum pernah menggunakan ini ya, karena ini tidak ada kebutuhan, saya belum ada kebutuhan ya. Jadi mungkin untuk bagian-bagian nanti akan saya lewati dulu ya. Nah, di sini di tab group define name di sini kita akan ada name manager. Nanti kita akan pilih di sini name manager untuk menentukan name atau di dalam data validation ya. Nanti kita sama belajar insyaallah. Nah, untuk yang lainnya define name di sini ada nama-nama, nanti kita juga akan belajar. Nah, di sini di formula auditing di sini disediakan untuk tracking ya. Tracking ini dari mana nih asalnya gitu kan, ataupun memberikan tanda panah nih untuk dependensi dari trackingnya. Nah, untuk membuang panah, show formula. Nah, untuk error checking ini untuk mengetahui biasanya ada error nih ketika dimasukkan rumus tapi error terus. Nah, di sini bisa ketika kita klik ini akan ketahuan bahwa errornya itu di sisi ini gitu. Misalnya ketika si Excel sel ini membagi dengan dirinya sendiri, itu tidak akan bisa, tentunya akan menjadikan error. Nah, terus untuk mengevaluasi formula yang kita bikin apakah valid atau tidak, nih bisa klik yang ini. Untuk watch window ini saya belum pernah gunakan, tapi nanti kita akan coba cari tahu. Untuk calculation option di sini ada perhitungan bisa otomatis ataupun manual. Nah, ini calculate now sama calculate sheet itu ada perhitungan. Terus kita lanjutkan rekan-rekan ya untuk menu data. Nah, di sini ada from access, from web. Ini untuk get external data, artinya kita untuk mendapatkan data eksternal baik dari akses Microsoft Access, baik dari web, dari teks ataupun dari source yang lain. Nah, terus existing connection ini untuk koneksi di antara file-file yang kita dapatin datanya dengan existing worksheet atau worksheet yang kita gunakan sekarang. Nah, ini untuk refresh all. Misalnya kalau kita bikin data pivot table ataupun tabel terus belum di refresh all, biasanya datanya belum diaktifasi, belum secara otomatis activate ya, mesti kita refresh all. Untuk connection, properties, editing ini ada di type group connection. Nah, di dalam menu data juga di sini ada sort ascending, descending ya. Ini seperti tadi di home nih ada nih. Nah, di sini juga ada di data ya. Terus untuk filter juga sama, tadi di home juga ada ya. Di ini nih apa, sort and filter nih kan ada kan. Nah, untuk filter. Nah, di sini juga ada. Nah, ini advanced filter, nanti untuk filter yang lebih kompleks ya. Ini untuk untuk memfilter ataupun menyaring data yang lebih kompleks. Nah, di sini text to column ya. Kita bisa mengubah file-file teks yang CSV ya. Dari teks, dia itu teks yang dibedakan dengan koma untuk menjadikan dalam kolom. Di sini split a single column text into multiple column, ataupun kita memiliki satu teks yang dibagi menjadi split menjadi beberapa kolom. Nah, untuk flash fill ini adalah salah satu fungsi yang sangat bermanfaat ya ketika kita melakukan data ataupun memasukkan data yang sifatnya tipikal atau sama ya. Nah, misalnya kita mengetikkan sesuatu dan kolom baris-baris bawahnya pengen mengikuti pola yang sama, nih pakai flash fill itu akan lebih memudahkan dan lebih cepat pekerjaan. Terus untuk remove duplicate nih, misalnya ada data yang duplikasi ataupun double. Nah, di sini kita bisa menghapus data yang duplikasi itu dengan remove duplicate. Nanti yang ditampilkan hanya data yang uniknya saja atau yang tidak duplikasi. Nah, untuk data validation ini untuk validasi data di sini ada banyak pilihan ya. Untuk tab settingnya, input message sama error alertnya. Nah, di sini untuk allow-nya ada any value, whole number, decimal, list, date, time, text, link, custom. Nah, ini ada pilihan-pilihan di data validation. Kemudian untuk consolidate data juga sama, kita antik untuk konsolidasi data yang kita bikin. Untuk what if analysis ini untuk tingkatan yang lebih lanjut, nanti kita akan juga sama-sama untuk bikin skenario manager, goal sheet sama data table. Relationship adalah hubungan di antara kolom-kolom ataupun tabel-tabel yang kita bikin ya. Nah, kemudian di sini ada menu grouping ya, grouping untuk row misalnya kan. Misalnya ini mau di grouping ataupun kolom di grouping, ada di sini. Ada ungroup untuk
menonaktifkan grouping dan juga subtotal. Di sini ada pilihan. Oke, rekan-rekan, kita lanjut ke menu review. Di sini untuk spelling, ini adalah untuk pengecekan spelling ataupun grammarnya ya, pengetikan. Kalau ada yang salah bisa jadi otomatis diperbaiki, atau typos misalnya kan ada, kita cek di sini, nanti dia akan secara otomatis membenarkan teks yang salah yang sudah kita tuliskan. Ataupun research ataupun resource, nah ini saya belum pernah nyoba ya, nanti kita juga akan sama-sama cari tahu. Nah, untuk language atau bahasa kita bisa translate, misalnya ada bahasa Indonesia mau ditranslitasi juga bisa dilakukan di sini ya. Untuk new comment, misalnya kita untuk menambahkan komen di dalam sebuah sel, nah bisa klik di sini, kita tulisin komen misalnya apa, misalnya kan, misalnya apa ini misalnya. Nah, ini ketika kita klik bagian di sini, nah dia akan muncul apa ini gitu kan. Nah, itu untuk komen. Nah, juga untuk previous komen, komen sebelumnya, komen selanjutnya. Nah, di sini ada show all comment, tunjukkan semua komen, showing, atau ditunjukkan seperti ini ya. Baiklah, kemudian untuk group change, nah di sini ada protect sheet. Nah, ini digunakan untuk memproteksi worksheet yang kita miliki dengan memasukkan password. Nah, kalau protect workbook ini untuk memproteksi keseluruhan Excel ya, misalnya kita memiliki ini 2 sheet, ada 3 sheet. Nah, kalau untuk protect workbook, nah artinya semuanya di protect ya, secara file Excelnya protect workbook itu. Kalau protect sheet dia hanya memproteksi bagian sheet ataupun worksheet tertentu. Nah, ini ada pilihan share workbook. Di sini adalah untuk saling membagikan workbook. Ini artinya satu workbook, satu jendela kerja bisa dikerjakan oleh beberapa orang dengan waktu yang bersamaan atau simultaneously operation ya. Artinya misalnya file ini disimpan di sebuah server. Nah, nanti setiap orang mampu untuk membuka file ini dalam waktu yang bersamaan. Setiap orang bisa melakukan perubahan di dalam file yang kita miliki ini ketika kita mengaktifkan share workbook. Nah, kemudian sini ada pilihannya untuk protect and share workbook, untuk allow user, dan juga track change. Artinya kita memproteksi dan share workbook, artinya workbook yang di-share tapi diproteksi. Ada juga yang allow user to edit track, artinya kita memberikan izin kepada user yang lain untuk melakukan pengeditan. Kemudian untuk track change, siapa yang melakukan pengeditan bisa dilihat di sini. Oke. Kemudian kita lanjut dengan menu view ya. Di sini ada normal view. Nah, sementara ini otomatis Excel menampilkan normal view. Nah, untuk page break kita juga bisa lakukan seperti ini ya, atau juga page layout. Nah, dia tampilannya seperti ini. Atau custom view, kita bisa memilih berdasarkan apa yang kita inginkan. Tapi untuk kebiasaan orang-orang lebih condong menggunakan yang normal view ya. Oke. Kemudian di show. Nah, show ini bisa kita menampilkan grid line. Grid line itu garis-garis ini biar hilang, kita uncheck aja. Nah, jadi bersih ya. Kemudian yang headingnya itu ABC kita hilangkan ya, jadi hilang. Yang baris 1 2 3 hilang. Terus formula bar, nah ini dia akan menghilang kalau kita uncheck atau kita hilangkan checknya. Nah, kemudian untuk ruler, nah kalau ruler dia itu sudah bagian dari Excel yang disable ya, artinya kita tidak bisa melakukan pengeditan. Oke. Selanjutnya untuk grup zoom, di sini kita bisa zoom in atau zoom out ya. Zoom selection, nah kita akan ada kaca pembesar. Nah, ini tentunya rekan-rekan sering melakukannya ya, bisa maksudnya tahu fungsi dari zoom ini aja untuk memperbesar sebuah teks ataupun tulisan ataupun sel yang ada di dalam kata yang ada dalam sel. Kemudian new window, nah ini untuk mengatur tata letak ataupun kita membuka jendela baru ya. Arrange all, nah kita bisa mengarrange window-window yang kebuka baik disusun secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, kemudian untuk pre-span itu untuk menjadikan misalnya kita punya judul di sini. Nah, kan barisnya ke bawah banyak nih data kita nih. Nah, kalau coba perhatikan, ini kalau kita tidak di pre-span nih, angka 1 ini dia akan otomatis ketutup, dia kegeser ke atas. Tapi kalau di pre-span di sini kita klik pre-span ya, maka angka 1 ini dia sebagai judulnya, kepalanya akan tetap muncul. Nah, yang 2 ini yang ketutup. Nah, nanti insya Allah kita juga sama-sama belajar ya. Untuk saat ini kita hanya pengenalan dulu tombol-tombol yang ada di Microsoft Excel. Baiklah, untuk tab developer ini adalah untuk penggunaan Microsoft Visual Basic for Application, dan ini baru kita akan dapatkan ketika kita memasukkannya melalui file option customize ribbon. Caranya begini ya. Developernya ini kan sementara ini kan sudah aktif. Nah, kalau rekan-rekan belum aktif, nah di sini yang tadi saya pelan-pelan kita klik file, kemudian option,
Di sini kita pilih yang customize ribbon. Kemudian nah, punya saya kan sudah checklist, makanya tadi muncul. Kalau ini saya hilangkan checklistnya, maka tab developer tadi hilang gitu kan. Nah, untuk add-in itu mah tambahan dari yang memang saya bikin, karena ada add-in yang saya masukkan di dalam Microsoft Excel yang saya punya. Begitu juga dengan Power Pivot dan Theme. Begitu rekan-rekan untuk saat ini perkenalan tentang Microsoft Excel. Nah, sedikit lagi mungkin saya akan jelaskan ya, bahwasanya yang dimaksud dengan row ataupun baris itu adalah ini angka 1 2 3 4 5 sampai ke bawah selanjutnya, ini adalah baris. Adapun kolom itu adalah yang A B C D E. Nah, ini kolom. Nah, pertemuan di antara baris dan kolom itu namanya sel. Ini saya warnai warna kuning misalnya kan. Nah, ini tuh adalah sel B3. Nah, di sini ada di keterangannya nih sel B3 ya. Ini sel B6. Nah, ini sel B3. Nah, itu sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Nah, kalau baris saja ini baris saja nih. Kalau kolom saja ini kolom saja. Nah, jadi kalau nanti ada instruksi selama proses pembelajaran kita di tutorial, misalnya saya bilang tolong select row 5 misalnya, berarti ini row 5 yang kita lihat di baris 5. Ataupun sel D3. Nah, berarti D3 itu adalah yang ini. Gitu kan? Kolom D baris ketiga, jadi sel D3 gitu kan. Baiklah rekan-rekan, cukup panjang ya tutorial perkenalan kali ini. Rupanya saya cukupkan sekian, semoga rekan-rekan bisa memahaminya. Insya Allah pada bagian selanjutnya, bagian kedua, kita akan memulai pembelajaran dengan menggunakan tombol-tombol yang telah kita tadi pelajari. Kita akan sama-sama belajar dengan pelan-pelan supaya bagi rekan-rekan yang benar-benar pemula, kita bisa sama-sama belajar dan mengikuti tutorial ini dengan baik. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.